Millennial, hai pemirsa, kita jumpa lagi dan balik lagi di segmen kedua saat ini dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga Ditan. Ya. Kita masih bahas soal kota-kota mana aja sih yang ini kayaknya lovable banget deh untuk kalian tuh road trip ke sana. Iya, road trip. Kita lagi ngomongin nih yang di Pulau Jawa ya. Ya tadi udah ada Jakarta dan juga Bandung yang udah kita bahas. Oke, kita beralih ke Jawa Tengah sekarang. Langsung aja ini kota yang bisa dibilang selalu bikin rindu untuk kita balik. Kalau Nuka sih setuju nih akan kata itu. Yogyakarta ya. Betul sekali. Yogyakarta istimewa, bener. Karena kayak abis pulang dari sana kok kayak ada rasa, ikut kangen ya sama Jogja, selalu emang kayak gitu deh. Kotanya unik banget, gak tahu kenapa. Terus Ramah. dan dikenal juga banyak ini kan kuliner murah meriah. Ya, Jogja tuh jajanan murah meriah tepatnya. Biaya hidup murah lah kalau di sana. Es teh manis murah banget. Nasi gudeg, ayam opor itu the best banget sih ya. Dan yang paling unik ini kan kayak kita bisa jalan-jalan ke Malioboro, Taman Sari, Keraton Jogja, itu bisa dikunjungi juga kan. Jadi wisata sejarah juga tuh. Terus Benteng Brandenburg, banyak banget lah di sana ya kan. Betul. Iya. Dan kalau udah agak keluar dikit dari kota Jogja, Magelang kalau nggak salah ya, itu Candi Borobudur ada di situ di perbatasannya Jogja. Candi Borobudur sama Prambanan tuh jaraknya nggak jauh. Nggak jauh, benar. Tapi ya sekitar kalau dari kota Jogja hampir 1,5 jaman lebih Betul. lah ya. Tapi saya kurang paham sama jalannya. Emang sengaja dibikin harus ngelewatin ya? Apa driver kita ngelewatin sengaja ya? Kayaknya pasti kalau lewat Prambanan lewat Borobudur nih, kalau habis lewat Borobudur lewat Prambanan. Karena memang satu arah. Satu arah mereka mungkin. Searah, jadi ya memang deketan jaraknya, masih di daerah Magelang juga gitu. Dan ini ada juga wahana rekreasi kayak Sindu Kusuma Edu Park dan ada juga Gembira Lokazu. Aduh banyak banget deh kalau di Jogja tuh sekarang wisata udah sama kayak di Bandung, udah menjamur. Ini sampai bingung saking banyaknya sekarang. Saya kan bapak saya asalnya dari Jogja. Jadi makanan-makanannya saya kenal. Aduh ini favorit banget sih karena gudeg, aku suka gitu. Sate krecek. Gudeg, krecek, sate kelatak saya tahu. Opor. Tengkleng oke, tapi di usia sekarang kolesterol mikir ya. Sate kelatak, tapi itu untuk penyuka kambing mungkin suka. Tapi kalau yang gak suka kambing karena porsinya besar-besar banget ya. Iya. Dan banyak sih makanan-makanan kuliner pinggir-pinggir jalannya. Mie Jawa, iya kan, mie maut, nasi maut, iya mie godok. Wah itu Mbah Gito terkenalnya tuh, bakmi Jawa Mbah Gito. Hafal dia. Hafal. Ini ada juga yang terkenal, ya sebuah kota tetangga dari kalau ke Jogja tuh kayaknya kurang lengkap kalau nggak ke Solo. Karena kalau dari Jakarta road trip pasti ngelewatin Solo dulu baru Jogja. Gitu ya, tracknya gitu ya. Abis itu Magelang gitu kan sih? Atau Magelang di tengahnya ya? Pokoknya Solo ke Jogja itu waktunya masih 2 jam lagi. Saya pernah tujuannya ke Magelang, terus sama teman saya muter sekalian ke Solo, muter sekalian ke Jogja. Kan harusnya kayak tadi tuh aku trip ke Indramayu, itu udah 4 jam lagi Jogja kan. Nah dari Indramayu nih aku bisa lewat Semarang dulu, Solo, Jogja. Wah inilah dia rekan saya ya, Nuke. Ternyata saya pikir hanya presenter sejati saja, tapi juga supir akap ya, antar kota, antar provinsi. Karena hobi traveling kali. Jadi waktu itu dari Indramayu visit ke Jogja juga? Enggak, sebenarnya kalau ngeliat map kan udah 4 jam lagi. Udah gini, ini lanjut apa enggak nih ya? Nuke bisa baca map? Bisa dong. Jarang loh. Tapi sadar kan? Karena gimana ya, saya jarang temen driving sendirian saya gitu. Jarang temen perempuan yang bisa baca map. Kecuali emang anak teknik gitu emang bisa baca. Kalau untuk jarak-jarak jauh kayak gitu malah bisa ya? Lebih bisa gitu. Ahli. Oke, dari Jogja kita jalan-jalan ke kota Solo. Ini 1,5 jaman aja dari Jogja ke kota Solo jaraknya, dan di sini ada berbagai destinasi wisata juga. Kayak ada Keraton Surakarta, terus ada Kampung Batik Kauman juga, ada Pura Mangkunegaran juga. Dan yang seru ini kalau kita ngomongin kulinernya. Jadi ibu saya asal Solo, jadi selain makanan Jogja, makanan Solo juga. Saya tahu nih yang namanya tahu kupat selat Solo, men. Enak. Selat Solo itu ada terjemahan salad oleh orang Solo.
Nah, kalau kalian sering dengar nasi liwet, Dari nah, situ juga. dari Solo juga. Sate buntel juga. Well, Iya. anyway, dua kota itu adalah kota yang makanannya saya sangat suka, tapi juga saya mengkhawatirkan kesehatan saya. Karena manis pastinya, Santan. terus santan-santanan, Yes. lemak-lemakan itu yang enak memang kayak gitu. Jadi mungkin nanti pemirsa di kotak P3K ditambahin tuh yang obat Anti kolesterol. iya apa pencair darah. Iya. Makanya kan dibilang tadi selain kotak P3K, obat-obatan pribadi tuh wajib Iya. banget. Saya agak kaget, saya tadi ngejelasin obat pencair darah, saya udah mulai minum soalnya. Oh iya. Kalau makan yang aneh-aneh minum lah, kalau nggak pusing. Oke, kolesterolnya memang. Yes. Oke, selanjutnya kita ke Semarang. Nah, ini Jogja, Solo, Semarang nih jaraknya nggak jauh ya, deket-deketan. Tinggal 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam aja kalau naik kendaraan pribadi. Ya, ini juga salah satu kota yang wajib banget kalian kunjungi kalau road trip karena punya makanannya juga banyak, kulinernya, destinasi wisatanya juga oke, ya kan. Kayak makanan nih di sana tuh banyak. Kamu pernah dengar babat gongso? Aduh itu enak Pernah. banget, sumpah. Pernah. Nasi goreng babat gongso. Saya tahu gongso, tapi emang ada babat gongso kayak lebih enak tuh. Babat gongso tuh maksudnya kayak babatnya sapi Iya. ya, Digongso. dipotong dadu-dadu, gongso, apalagi kalau makannya pakai nasinya nasi goreng. Aduh, Yes. itu enak banget. Ini selain babat gongso ada juga tahu gimbal saya tahu. Terus ada mie kopiok, nasi gandul juga yang bisa dicoba ya. Ya, nah kalau ke sana kalian bisa kunjungi wisata juga di Klenteng Sampokong tuh. Terus kebun teh Medini, Curug Lawe aku belum pernah ke Yang Curug keren Lawe. nih Kota Lama Brown Semarang. Canyon juga belum pernah, aku udah penasaran banget. Yes, Kota Lama Semarang yang keren setahu Itu saya. sama kayak kalau di Jakarta Kota Tua Kota ya? Tua. Iya. Jadi bangunan-bangunan khas Belanda zaman Iya, dulu. saya emang doyan sih ngeliatin gituan, enak. Itu enak sih memang. Untuk feeds Instagram kalian Oh iya, keren. emang maksudnya itu. Kalau jalan-jalan lumayan ya dapat fit ya. Iya, situ ada tuh. Aku lupa nama tempat makannya apa di Semarang, tapi di Kota Lama itu enak banget. Bener-bener di dalamnya tuh suasana Belanda banget deh. Semarang ya. Makanannya juga ada beberapa makanan-makanan khas Belandanya. Ya. Nah, kalau kita geser lagi ke arah timur Oh, Jawa Timur. iya, Rek. Ayo, Rek. Iya, ini kita nyampe ke kota Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. Wah, ini juga enak nih kulinernya. Ini sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, kalau ngomongin tentang destinasi wisatanya ini ada hutan bambu keputih, ada hutan mangrove Wonorejo, ada Taman Pelangi juga, terus ada monumen kapal selam juga. Dan yang bikin seru adalah kulinernya, rawon favorit saya. Woo! Sate kelopo, cobain dulu. Sate kelopo apa sih? Itu enak banget. Bukan Ada kelapa ya? tapi ada bumbunya, ada campuran kelapa. Oh, Jadi oke. kamu bisa pilih mau sate ayam, sate daging, sapi, nah atau sate kambing. Nah di bumbunya itu kan biasanya kita tuh kayak kacang sama gula merah gitu aja. Ini ada campuran kelapa dan itu enak guys. Mohon maaf, enak banget. Saya penasaran jadi. Saya jadi kepengen Saya kalau jalan-jalan. favorit makanan Jawa Timur rawon. Wah, rawon enak banget ya. nggak Tahu ada lawannya. telur, tahu tek. Tahu Wah, telur itu juga enak, terus tuh. lontong balap juga enak. Iya, itu aduh enak lah guys makanya. Ya, Saya jadi anyway, kepengen jalan-jalan. kita geser lagi. Masih Itu- di Jawa Timur ya. Iya, harusnya sih gesernya kita ke Banyuwangi, tapi kita bahas Kota Malang dulu deh. Ini 2 jam dari kota Surabaya. Kita bahas Kota Malang dulu. Ini terkenal, kota apel ya? Kota apa? Iya. Apel Malang. Oh, Malang. Ini Terus juga, bakso Malang. ini bakso Malang. Ini juga dikenal dengan udara yang sejuk. Ya dingin. Kalau menurut pasangan saya yang kecilnya di Malang, itu karena banyak pohon yang dia inget. Dia nggak tahu sekarang. Enggak, Dan karena tempatnya rada tinggi juga. Iya, tempatnya agak-agak tinggi dia bilang gitu. datarannya. Jadi Jadi- kalau kayak kita di Jakarta kayak kita tuh ke puncaknya. Yes, ibaratnya kayak gitu. Bandung gitu. Katanya gitu, selain tempatnya agak tinggi, itu juga waktu dia kecil di daerahnya dia banyak pohon. Nah, salah satu tempat yang lagi tren banget tuh yang itu loh, Museum Angkut tuh ada di mana? Ya di Malang. Iya, di atas. Itu ada nama tempat lagi. Nama tempatnya aku kurang tahu, tapi Iya. kalau kalian ke Malang tuh ada Museum Angkut, terus Jatim Park. Jatim Park nih banyak Ya. banget, Jatim Park 1, 2. Karena di sana ada wahana-wahana mainan juga dan mini zoo. Terus kalau kalian ke Malang, jangan lupa mampir juga ke Bromo. Oh iya benar. Terus Oh. ada air terjun apa gitu, aku lupa namanya. Itu Uh-huh. cantik banget. Guys, air terjun Dari Bromo jauh nggak? Oh, yang Jangan. muter itu ya. Iya, itu cantik banget guys. Aduh. Anyway, yang saya sebut tadi Museum Angkut ini ada di namanya Kota Batu. Iya, Batu Malang. Kota Batu maksud Masih saya di dari kotanya, tadi. masih Jadi di di kota. Kota Batu itu tuh banyak
tempat wisata yang seru lah pokoknya destinasi Iya, wisata di memang. sana. Selekta, tuh Betul. taman-taman bunga di Malang juga tuh, cantik Betul. tuh. Terus tadi yang aku sebut Bromo lah, ikoniknya kalau kita Apa ke tadi Malang. saya yang penasaran yang itu tuh air terjun apa namanya? Ada. Lupa namanya, sambil Iya. dicari aja. Temenku pernah ke sana soalnya, Oke. aku mau diajak nggak jadi. Itu kalau nggak salah ada video drone-nya juga yang viral tuh. Ini malah terkenalnya Jadi- tadinya sama wisatawan mancanegara loh, Iya. miris gak? Iya, Kita kalau nggak salah domestik, pokoknya ada video drone, saya nggak tahu yang bikin siapa. Video drone itu masuk ke situ oke. dan jadi ngeliat keindahannya dan ternyata ini di Jawa loh. Hah? Serius di Jawa deh kayak gini? Tumpak Sewu waterfall. Tumpak Sewu. Tumpak Sewu itu cantik nih kayak gini nih kamu lihat. Iya, iya. Itu muter Ada guys. videonya waktu itu. Iya, itu bisa kalian foto di tengah-tengah dikelilingi air terjun. Ya. Good. Anyway, kita akan geser Next, ke paling Banyuwangi. ujung, yaitu Banyuwangi. Saya sempat ke Banyuwangi urusan kerja Dan gak pernah 2020 kemarin. nggak kemana-mana. Naik pesawatnya dari Jakarta. Terus nyambung ATR. Enggak, udah ada bandara Oh udah, baru. direct. Jadi direct. Bandaranya sangat unik. Jadi bandaranya kecil tapi bagus banget. Enggak Iya, pakai AC. Iya. Open air. Betul. Paling ada kipas angin. Bandaranya bagus banget. Kayu Indonesia banget lah, adem. Terus dari bandara barunya itu saya lupa nama daerahnya. Saya kerja dulu 2 hari. Abis itu saya main ke destinasi lautnya. Terus saya kan agak acuh ya orangnya ya. Saya tuh baru sadar loh, itu sebelahan sama Pulau Bali. Iya kan Yes. memang. Saya tuh pikir Banyuwangi itu di bawah atau di atas, tidak di ujung gitu. Enggak. Jadi kalau kalian berkunjung ke Banyuwangi, kalian kudu atau wajib nih ke pantai Watu Dodol. Namanya Grand Watu Dodol. Ada tulisan tapi saya nggak kesana. Itu kalau kalian di Grand Watu Dodol, kalian bisa lihat hamparan Pulau Bali udah depan mata. Jadi kalian bisa tinggal, kalau yang kuat nyelam, berenang, udah nyampe tuh Bali. Kayaknya itu yang nggak bisa diberenangin bukan sih lautnya? Kayak saya kesana. Jadi saya ke satu Enggak, tempat. bisa. Saya ke satu tempat nonton sunset. Ya sunsetnya kurang bagus tapi oke lah sunsetnya. Itu Banyak katanya di banget. depan itu adalah Pulau Bali. Itu saya buka ini kan Google Maps dan itu adalah hutan lindung di Bali gitu deh, di Pulau Balinya. Itu bisa langsung situ dan itu bawah lautnya Oh, keren oke. banget. Saya kemarin nama tempatnya Pantai Bumarina yang saya bisa ngelihat si Pulau Balinya. Habis itu saya jalan-jalan ke Taman Nasional Alas Purwo, men. Itu yang serem. dibilang ini Serem. apa? Serem ya? Serem. Serius? Waktu itu mau masuk, driverku udah nawarin, Mbak Nuka mau masuk? Enggak. Karena jamnya udah jam maghrib, Oh enggak, kita pagi. enggak berani. Kita jam 10, jadi Alas Purwo ini bener-bener ada apa sih namanya savana yang kayak di film-film Afrika gitu. Itu bukan Alas Purwo. Alas Purwo saya kesana ini. Itu saya Taman kesana. Baluran mungkin. Saya kesana, pokoknya bayarnya di Alas Purwo, terus kan kita ikut guide-nya. Ujungnya kita ke pantai. Jadi pertama kita ke ini dulu, tempatnya kayak savana. Iya, ada kayak beberapa di binatang. Afrika. Ya, itu namanya Ada beberapa binatang di situ. Terus saya nggak tertarik sih. Yang saya senang kita akhirnya ke pantainya di ujung tuh. Pantai Bama. Nggak tahu nama pantai, saya berenang Aku di situ. paham Ada banget. tempat helikopternya pokoknya. Itu ya. Jadi kalau kalian ke Banyuwangi jangan lupa untuk Taman Nasional Baluran tuh Afrikanya Indonesia bisa dibilang. Nah, itu nyelusurin savananya itu mentok. Itu ada pantai namanya Pantai Bama. Itu cantik banget sih, kayak kita habis ngeliat savana terus ujungnya pantai. Cuman waktunya jangan sampai kesorean ya guys, karena takutnya banyak binatang buas yang udah mulai Banyak keluar. yang saya ingat banyak monyet. Banyak ular yang udah mulai keluar kalau mau maghrib itu, karena tapi itu cantik banget. Ya, yang saya ingat banyak monyet. Terus diingetin hati-hati sama makanan dan minumannya. Oh iya. Karena si monyetnya bisa ngambil. Udah, terus satu-satu tempat wisata yang saya tolak adalah Kawah Ijen karena capek ya. Dan kalau ke Kawah Ijen itu Naik kan ya? harus naiknya malam. Kita harus keluar hotel Iya, itu jam jam 2 ya? 12 malam. Jam segituan. Jam 2 atau jam 3 kita baru naik dari parkiran untuk ke Kawah Ijen buat ngelihat api birunya itu. Kamu udah? Blue fire. Udah? Enggak. Kirain udah. Saya juga itu Dan nyesel. Saya juga waktu itu udah capek karena habis kerja kan. Sama lagi kerja 3 hari, waktu kosong 1 hari terakhir. Mau nggak sebelum pulang besok? Enggak deh, makasih. Karena memang kita harus begadang guys. Kalau ke Kawah Ijen tuh nggak bisa pagi. Pagi mah percuma udah nggak ngelihat blue fire-nya itu, yang api birunya. Iya, pokoknya nyembur. kalau ngomongin tentang pantai itu pantainya banyak di Banyuwangi juga. Ada yang namanya tadi yang saya datang Pantai Bum, terus ada Pantai Pelengkung juga, Pantai Pulau Merah juga ada. Ini dan kalau ke sana jangan lupa untuk makan pecel pitik, itu enak banget. Itu enak banget. Itu ayam campur santan, campur kelapanya juga. Saya nggak makan, seingat saya nggak deh. Saya Duh, makan. tapi itu enak banget. Pecel pitik itu ayamnya ayam yang muda-muda. Saya ke sana karena ngikutin ya kan
ngikutin selera atasan nih, terserah deh bos mau kemana. Kata bos, nih ada makanan enak banget khas Banyuwangi. Oh ya, apa namanya pak? Ada nih namanya bebek betutu. Oh ya udah oke. Jadi kalau di Banyuwangi bebek betutu, ayam betutu sorry. Kalau di Bali bebek betutu kan kalau nggak salah. Ya betutu, ya sebelahan sih. Pecel pite. Saya ingetnya itu, saya makan ayam betutu enak banget di Banyuwangi. Pite, oke. Tadi kita udah ngomongin tentang beberapa daerah atau beberapa kota yang bisa kita jangkau dengan road trip aja ya sama teman kalian atau sendiri juga mungkin kalau kalian mau boleh. Boleh kayak Nuka ya. Nah, ini kalau kita bicarakan juga tentang jalan-jalan atau road trip kayak Nuka tadi mana Indramayu ya? Indramayu. Pusat jauh banget. Ini ada data yang dari Korlantas Polri yang ini buat saya agak mengagetkan loh. Jadi di tahun 2020 ini ada 83.000 kejadian dengan korban meninggal dunia 19.000 jiwa, luka berat 9.000 jiwa dan luka ringan 95.000 jiwa. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dari korban bencana alam dan meninggal akibat penyakit. Jadi harus hati-hati banget dalam berkendara karena harus diingat jalan raya itu milik umum ya, bukan milik kita aja. Jadi harus ada etika berkendara yang benar gitu di jalan. Jadi sebelum mengemudi di jalan raya kita harus tahu dulu yang namanya etika mengemudi di jalan raya yang baik. Terutama ini kita lagi ngomongin kalau road trip ya, long trip juga, trip-trip yang panjang-panjang. Yang pertama kita harus memberikan ruang gerak kepada pengendara lain. Udahlah kasih aja dia mau lewat, nggak usah dihalang-halangin gitu kan. Jadi apalagi kalau kita nggak terburu-buru, udah ambil jalur tengah atau jalur kiri aja. Pastikan jalur kanan tuh hanya untuk menyusul aja, meskipun pada prakteknya kadang-kadang di jalur kanan banyak yang pelan-pelan. Gitu sih, janganlah jadi salah satu dari orang yang kayak gitu. Oke, yang selanjutnya nih bijak ya dalam menggunakan klakson, jangan asal main tet nggak sabaran gitu kan, berisik loh guys. Jadi kalau di luar negeri ya, kalau saya dengar cerita-cerita teman-teman yang sekolah di luar negeri katanya tuh klakson itu tidak sopan. Ya untuk keadaan. Buat mereka tuh tidak tertentu. sopan. Untuk jadi kalau lu klakson gak ada yang darurat, mereka bakal, lu kenapa? What happened? Kecuali lu mungkin mau nabrak atau apa, lu klakson, mereka bakal datang ngebantu lu. Kenapa? Karena klakson tuh benar-benar untuk emergency. Cuman entah kenapa kalau di Indonesia tuh ada arti baru, yaitu klakson tuh kadang hanya untuk permisi mau lewat. Soalnya kadang kalau di Indonesia cuman kita kasih lampu dim aja, orang nggak nyadar. Orang yang di depan kita nih nggak nyadar gitu, udah bikin macet di belakang. Entah kenapa cuman di tit malah nyadar, malah minggir. Beda hal ya memang ya Wak ya, di luar sama di Indonesia. Bener Wak, bijaknya beda ya Wak. Nah ini juga bijak dalam menggunakan lampu sein. Nah ya. ini kadang pengendara kayak saya tuh kalau nyetir roda 2, roda 4 suka lupa udah ngesen, nggak denger aja. Jadi udah ngesen, kalau naik motor kan nggak ada suara, tapi kan kita ya tangan kita nggak inget. Kalau naik mobil kan sebenarnya ada suara. Saya suka nggak nyadar aja. Jadi sebenarnya udah nyala dari tadi tapi saya diemin. Nah itu orang takutnya kan mau belok mau apa, jadi takut karena di depannya mobilnya Ditan sennya masih nyala. Betul. Gitu. Nah ini nih yang sering banget kejadian, jangan mengemudi sambil menggunakan ponsel. Nah ini saya akhirnya beli, saya tuh kebanyakan mengemudi menggunakan ponsel itu hanya untuk maps. Ya peta, pasti. Satu, kedua ya oke lah, balas WhatsApp yang bisa dibalas cepat lah. Tapi saya akhirnya pakai itu tuh, apa yang ditempel, saya beli tempelan handphone yang di AC itu. Iya. Itu cukup ngebantu sih. Iya. Jadi nggak bikin tangan kita, konsen kita jadinya nggak kepecah-pecah ya. Iya bener banget. Terus gunakan bahu jalan itu kalau memang kalian dalam kondisi darurat aja. Ya gitu, dan kondisi darurat pun kalian harus nyalain lampu ininya tuh hazard. Ya. Jangan enggak, nanti takutnya kenapa kalau di kondisi darurat kan orang paham di belakangnya ya gitu. Karena kalau kita main karena kalau di Jakarta ya macet dikit, bahu jalan itu buat parkir. Biar cepet. Iya, dan suka ada parkir juga kadang-kadang. Iya, takutnya kan ada beberapa darurat, gitu kondisi kan, ya mobil mogok atau apa, itu banyak kejadian gitu. Oh, tapi kamu sebagai pengguna tol sempat ada ini loh. Saya tuh kalau lewatin tol Cibubur tuh suka ada orang pakai stiker anti bahu jalan. Jadi dia nggak mau pakai bahu jalan. Nah, itu kan. Ada tuh. Kamu termasuk masih yang mana? Sih kadang. Saya juga. Kalau udah kepepet buru-buru. Saya gitu. juga, tapi saya tahu diri sih, saya nggak 100% perjalanan. Biasanya cuma kan sampai lewat pintu tol mana saya lewat. Tapi tetap salah ya, gimana? Iya kepepet. Kepepet ya. Gitu. Apalagi kalau ada yang apa biasanya tuh ada yang nguing-nguing lewat di jalur kiri, saya ikutan. Saya nempel aja di belakang gitu kadang. Cuman kalau saya ngerasa saya jadi merepotkan, jadi saya minggir. Kan kadang kalau kita di belakangnya
malah orang suka mau ngasih jalan segala macam kan. Betul. Jadi saya malah suka minggil. Nah, Dan terus nextnya ini lagi penting banget dan saya salut banget sama masyarakat Jakarta karena terutama setahun ini kita tuh udah aktif banget ngasih jalan untuk ambulans loh. ya, Saya karena di mana-mana kita dengar ngii. Iya, udah capek, udah deh, kasih udah aja langsung minggir. Udah mending kasih deh ya kan daripada ntar ketuker posisinya gitu. Jadi Iya. saya ada temen dia dari kota, saya lupa kota mana, pokoknya dia asalnya Jawa Timur. Dia bilang dia salut sama orang Jakarta karena menurut dia orang Jakarta ngasih jalan ke ambulan. Terus saya jawab, oh enggak itu baru setahun aja setahu saya. Enggak sih Semenjak sebenarnya. iya enggak, tapi semenjak pandemi ini saya ngeliat yang bener-bener lampu merah pun ya nggak apa-apa demi ambulan kita tahu bos. Saya udah ngeliat beberapa kali kejadian sih. Iya, enggak sih sebenarnya sih masyarakat Indonesia mau udah akan sadar akan ambulans ya sebelum pandemi pun karena kita udah punya kesadaran kok. Oke, ambulans nyala berarti kan di dalam ada kondisi orang yang sakit atau apa kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya bijaknya biasanya sih udah sadar tuh. Kayak aku juga gitu. Belakang udah bunyinya begitu. Kamu tahu? Langsung lampu sen. Aku untuk kita minggir. punya teman SD yang tiap hari diantar ibunya pakai ambulan. Oke, itu Serius, kadang nyala, kadang mati. Ya kalau nyala berarti macet, udah gitu aja. berarti dia Serius. menyalahgunakan angkutan yang tidak semestinya. Zaman SD, pertanyaan saya adalah yang belum saya tanya. Nah, anak SD nggak nanya kan? Adalah, kok bisa ada ambulan di rumah kamu? Itu gimana Nah, ceritanya? berarti orang tuanya yang kurang bijak. Jangan dicontoh loh ya yang Itu kayak ada. gini nggak boleh. Jarang nyala, jadi dia sering banget diantar pakai ambulan. Oke, ini agak Ya. aneh nih orang nih. Mengarah untuk cepat sebenarnya pasti di jalan. Yes, tapi bagus sih kesadarannya udah mulai tinggi untuk memberikan jalan kepada ambulan. Dan sekarang ada ini juga, ada volunteer, relawan-relawan, anak-anak muda naik motor yang buka jalan buat ambulan. Betul. Mereka bener-bener berani nerobos perempatan, saya udah lihat juga di perempatan PGC tuh, Cawang lurus Pasar Grosir Cilitan itu perempatannya Bronx. Maksudnya Bronx adalah kalau udah lampu hijau ya ribet, lampu merah lampu hijaunya. Ini ada relawannya naik 2 motor bener-bener ngeberhentiin mobil kendaraan untuk membiarkan si ambulans itu lewat. Dan kayak dianterin sampai rumah sakit sama mereka. Wah, lumayan ya, itu baik juga. Dan yang berikutnya nih jangan lupa kadang-kadang kalau kita lampu merah main terobos atau motor-motor berhentinya di trotoar. Kalian harus juga kalau trotoar itu haknya dari pejalan kaki juga loh ya. Jadi jangan lupa untuk kita juga memberi mereka atau pejalan kaki ini bisa untuk menyeberang. Jadi kalau motor-motornya biasa lampu merah kan terobos aja tuh berhentinya di trotoar paling depan. Seyogyanya sekarang munduran dikit lah ya. Benar. Jadi selain trotoar juga jangan lupa zebra cross itu untuk pengguna jalan. Betul. Jangan. Itu juga kesadaran udah tinggi sih sekarang zebra cross udah nggak dibuat berhenti Betul. oleh saya. Jangan ya, apalagi mobil, motor aja jangan, apalagi mobil. Dan selanjutnya jangan menggunakan jalur busway kalau di kan sekarang udah ada busway ini di beberapa kota juga ada jalur khususnya. Itu lebih baik dihindarkan karena itu jalur khusus mereka. Meskipun ada di jam-jam tertentu yang sama Pak Polisi dipersilakan masuk kalau jam-jam macet, nggak apa-apa. Ya, Ada karena juga sih untuk menghindari, ya itu sesuai kalian lihat dulu supaya nggak penumpukan. jamnya. Iya, maksudnya kalau disuruh oleh petugas, jadi kan ada petugas yang jagain pintunya atau oleh polisi dipersilakan lewat, nggak apa-apa sih. Ya. Cuman Gitu. kayaknya sekarang udah benar-benar ketat ya, udah jarang, jadi jangan melanggar guys, karena nanti kalau kalian melanggar kalian juga yang ditilang. Ya, terutama di beberapa ruas jalan protokol Jakarta itu udah ada kameranya juga. Itilang namanya ya. Jadi dari kamera Elektronik itu tilang. kalian tuh udah langsung kedetek deh plat nomor kalian kelihatan palsu enggaknya. Betul. Ini Alamat kalian di mana? Nanti kalian dapat surat cinta dari situ. ngomong-ngomong tentang e-tilang, ini ada denda pelanggaran lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah andai kita mengendarai kendaraan di atas trotoar, itu pelanggar akan dijatuhi sanksi berupa denda senilai Rp500.000 dan juga pidana kurungan penjara maksimal 2 bulan. Juga bisa dipidana dengan kurungan penjara maksimal 2 bulan. Yap ya, dan apalagi kalau kalian di jalan yang khususnya menggunakan roda 2 atau motor gak mau pakai helm SNI standar nasional Indonesia. Jadi ini hati-hati ya, kalian harus pakai helm yang memang standar SNI karena kalau kalian melanggar di jalan raya, kalian akan dikenakan denda tilang atau sanksi sebesar Rp250.000 ya. Ini sesuai dengan pasal 106 ayat 8 dan atau penjara paling lama 1 bulan. Gitu. Ini selanjutnya juga ada tidak menyalakan lampu utama pada malam hari. Nah, saya nggak tahu ya mobil saya itu lampu. Penumpang lampunya- juga ya jangan lupa. Oh iya, Tadi kan pakai helm ya. pengendara Iya. yang kita dibonceng pun wajib pakai helm juga Ya. ya. Ini untuk poin selanjutnya tidak menyalakan lampu utama pada malam hari. Jadi kan ada lampu kecil, lampu gede sama lampu dim tuh. Nah, ini lampu gedenya nih yang dinyalain nih karena kalau enggak
itu akan terkena sanksi kalau kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebesar Rp250.000. Ini sesuai dengan pasal 107 ayat 2 gitu Ya, kan. karena kalau nggak nyalain lampu berbahaya untuk pengendara lainnya ya. Betul. Jadi Nah, takutnya kan kecelakaan. ini yang selanjutnya nih, aduh. yang sering Aduh, ya. saya malu nih, saya malu. Saya malu. Maaf Pak Polisi. Maaf nih, saya malu nih, saya malu. Selanjutnya adalah dilarang menggunakan handphone ketika berkendara aja. Dita ngomong sama diri sendiri. Kita sama-sama ngaca nih. Iya, ini saya agak sering seperti yang tadi saya bilang antara lihat map atau baca WhatsApp sedikit, bales chat gitu kan. Yep. Jadi baik di mobil maupun motor, ini kalau misalnya ketangkep mengemudi sambil menggunakan telepon gitu ya. Ini ada denda pelanggaran berupa biaya Rp750.000 pasal 106 atau kurungan selama 3 bulan. Wow, terus yang selanjutnya berkendara melintas di bahu jalan tadi ya. Ini kalian gak boleh juga karena kalau kalian nanti tiba-tiba kena tilang, ini dendanya bisa Rp500.000 gitu. Iya, dan selanjutnya mengemudi di jalur busway. Saya pernah kena mengemudi di jalur busway. Nerobos ya. Iya, habis tanggung ya. Udah 500.000 waktu itu. Iya akhirnya, memang sekarang rata-rata segitu ya. Maksimal kalau nggak sih itu harga maksimal ya. Itu gimana iya, gitu. Iya, 500.000. Saya tuh 2 nerobos jalur busway. Waktu itu lewat jalan yang saya kurang tahu, kurang hafal. Daerah Coca-Cola itu waktu itu. Itu sama yang kedua ganjil genap. Itu 500. Ganjil genap 400 kalau nggak salah. 500. Iya kan sidang 400 kalau waktu itu. 500.000 Saya sekarang. kena ya. Oke, nah ini kalau sepeda motor melintas di jalan tol juga nggak boleh. Ya iyalah, jalan tol kan hanya Tapi untuk. sering ada loh. Udah gitu lawan arah lagi. Aduh, ngeri banget ya. Ada tuh daerahnya lah pokoknya. Ada nggak jauh dari, nggak lumayan jauh sih dari sini. Lumayan jauh dari sini. Itu ada loh malam-malam lawan arah pula. Jadi ini ada pelanggarannya juga. Kurungan paling lama 2 bulan atau denda Rp500.000. Betul. Terus selanjutnya, kalau sepeda motor melintas di jalan layang non-tol. Nah, ini kan ada jenis-jenis tertentu yang kadang-kadang tidak diizinkan ya, lewat jalan layang non-tol, khususnya motor nih, sepeda motor. Angin ya. Angin, takutnya nanti tabrakan, ada kecelakaan yang tidak diinginkan dan dendanya juga masih sama, Rp500.000 atau penjara maksimal 2 bulan. Betul, dan selanjutnya adalah pelanggaran dalam rangka melanggar APILL atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Jadi ini misalnya verboden nggak boleh lewat atau dilarang belok kanan tapi kita langgar rambunya. Ini ada hukuman pelanggaran terhadap lalu lintas sebesar Rp500.000 sesuai pasal 287 ayat 2 atau kurungan maksimal 2 bulan. Ya, yang selanjutnya ini nggak beri kesempatan pada pengguna jalan yang diprioritaskan. Maksudnya ini kan udah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 huruf B. Ini dijelaskan bahwa kriteria kendaraan yang harus mendapatkan prioritas diantaranya kayak pemadam kebakaran, ambulans, karena kan mengangkut orang sakit, iring-iringan jenazah, kendaraan pejabat. Nah kalau kamu nggak beri jalan sama dia atau nerobos, kalian bisa didenda senilai Rp250.000. Wow. Ya. Dan selanjutnya mengemudi melebihi batas kecepatan. Ini ada pelanggaran juga senilai Rp500.000 sesuai pasal 106 ayat 4 atau penjara maksimal 2 bulan. Ini mengemudi melebihi batas kecepatan ini di jalan tol juga bisa kena ya. Jadi selain di jalan raya, di jalan tol juga. Dan selanjutnya ini ada juga menerobos palang pintu kereta api. Aduh, jangan coba-coba. Nyawa kalian loh taruhannya. Ini serem. Ini kurungan hingga 3 bulan untuk membayar denda sebesar Rp750.000. Nah ini juga yang harus dihindari, balapan di jalan raya. Ini nggak dibenarkan ya untuk geng-geng motor itu. Kalau malam-malam itu kalian ingat, kalian bisa didenda Rp500.000 atau hukuman penjara 2 bulan. Siap menanti kalian ya kalau balapan. Saya sampai ingat ada beberapa jalan yang sebenarnya mulus tapi akhirnya dibikin kayak polisi tidur kayak di Kemayoran sama di Senayan tuh. Gara-gara dipakai balapan soalnya. Itu lebih baik sih ya. Biar nggak bisa balapan. Oke, next. Hukuman untuk yang tidak memiliki SIM dan STNK. SIM, surat izin mengemudi. STNK, surat tanda nomor kendaraan ya. Nah, apabila nggak ada salah satunya maka akan dikenakan denda pelanggaran hukum lalu lintas Rp250.000 atau hukuman penjara maksimal 1 bulan lamanya. Nah, ini beda ya kalau benar-benar nggak punya SIM tapi berani mengemudikan kendaraan di jalan raya. Kalau tadi kan kalau SIM atau STNK nggak bawa atau hilang gitu kan. Ini kalau benar-benar nggak punya SIM ada hukuman Rp1 juta atau hukuman penjara 4 bulan.
Oke. Yang selanjutnya tidak memenuhi persyaratan teknis apa tuh ya kan? Kayak misalkan lampu-lampunya pada mati, lampu utamanya mati, lampu belakangnya juga mati, gak ada kaca spionnya, klaksonnya mati, lampu rem, bumper, kaca depan. Wah, ini gak ada kendaraan yang kayak wiper mobil pun kalian ini harus dipenuhi, jangan sampai gak ada salah satunya karena kalian nanti akan didenda ya. Sebesar 500.000 gitu, atau dihukum penjara 2 bulan guys. Betul. Oh, selanjutnya saya pernah kena nih, tidak memakai sabuk pengaman. Gak pakai sabuk pengaman, terus di sebelahnya motor Pak Polisi yang BM itu loh, yang gede. Iya, tweet. Kenapa gak pakai sabuk pengaman? Saya baru keluar rumah, ya tetap kena. Ini ada hukuman Rp250.000 atau hukuman penjara 2 bulan lamanya. Dan jangan sampai juga kendaraan kalian ini nggak dipasangin plat nomor ya, ini bahaya banget loh ya, atau tanda nomor kendaraan kalian, karena kalau enggak dan kalian bawa kendaraan kalian di jalan tanpa plat nomor, kalian akan didenda atau ditilang sebesar 500.000. Ini tidak dipasangi tanda nomor, atau sempat tren pakai plat nomor ala Thailand, ada tuh di kota-kota kecil pakai gitu, itu ditilang juga karena kategorinya nggak ada nomor kendaraan, beda modelnya soalnya. Betul. Gitu. Dan selanjutnya kita akan beralih ke negara-negara yang tertib berlalu lintas. Banyak nih. Kita bahasnya di luar Indonesia dulu ya. Di luar Indonesia. Nah, ini urutan pertama ini ada Finlandia. Kenapa? Nah, di semua daerah yang ada di Finlandia, baik itu di kota atau desa ya guys ya, semuanya bisa menjalankan aturan dengan baik dan sistem punishment bisa rata diterapkan. Jadi nggak ada istilah nyogok atau mangkir dari kesalahan di sana. Dan kondisi jalan di Finlandia memang lebih sepi, jadi jarang ada klakson yang berbunyi di negara ini. Iya. Gitu, jadi kalaupun sepi tapi pengendaranya tetap bisa teratur gitu. Betul. Ya, nggak mentang-mentang sepi terus kebut-kebutan, no, di sana tuh enggak. Dan setahu saya Finlandia itu kan negara penghasil pembalap juga tuh. Dan negara mereka tuh nggak kayak kita yang daratannya stabil gitu, mereka tuh ada naik turun. Jadi untuk mendapatkan SIM itu tidak mudah di sana. Jadi mungkin karena dapat SIM-nya susah, jadinya bener-bener disiplin gitu kan. Bener-bener yang harus ikut tesnya tuh luar biasa. Betul. Dan selanjutnya adalah negara Belanda. Jadi ketika kita berkendara, ini negara yang dikenal dengan banyak sepedanya ya. Nah, ketika kita berkendara itu biasanya yang jarak antar mobil di Belanda tuh sekitar 2 meter. Beda banget ya sama di Indonesia. Jauh-jauh gitu. Kita mah mepet, semepet-mepetnya. Nah, dengan adanya jarak pengemudi ini jarang banget ada kecelakaan gara-gara rem mendadak dan segala macam lah. Nah, selain itu Belanda juga mengharuskan setiap kendaraan pakai knalpot berfilter. Oh, bagus nih. Jadi polusi udaranya nggak parah ya. Ya. Gitu. Terus selanjutnya mereka termasuk negara yang ini CCTV-nya lengkap dimanapun. Nyolot ke jalan ya. Gitu. Oke, negara selanjutnya ada Jepang. Wah, ini memang udah terkenal banget disiplinnya ya negara ini mah. Kita udah nggak usah ngomong deh kayaknya ya kan. Nah, di sana tuh pengemudi bisa berhenti demi mempersilahkan pejalan kaki. Ya, ada video-videonya. Iya, gitu. Jadi setiap pengguna jalan di Jepang ini memang memiliki udah SDM-nya di sana tuh udah luar biasa. Jadi kesadaran dirinya tuh udah tinggi. Tanpa dibuat aturan aja mereka udah sadar, oh iya depan ini ada zebra cross, ada orang mau nyebrang, mereka bisa berhenti dulu. Dan bahkan posisi di Jepang itu banyak pejabat-pejabat aja yang tidak menggunakan mobil. Ya, banyak karena dia kendaraan umumnya juga udah lengkap banget soalnya. Iya, dan memang kendaraan umumnya udah luar biasa canggih ya. Bahkan kalau naik keretanya telat, nanti keretanya akan mengeluarkan surat minta maaf telat. Sekarang sih KAI juga udah gitu sih. Cuma kalau di Jepang tuh udah dari zaman dulu. Iya, kita tuh udah telat banget nih ikutinnya. Kita sekarang ada tuh, misal ada masalah, ada surat telat buat HRD kantor. Anyway, negara selanjutnya adalah negara tetangga yang orang-orangnya mirip sama kita, tapi ternyata cara berkendaranya lebih disiplin dari kita. Oh parah, di sana harga kendaraan juga jauh lebih mahal. Padahal orang-orangnya mirip banget sama kita. Ini di Singapura ya, mungkin karena itu ya harga kendaraan sangat mahal, nggak banyak yang bisa. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan yang beli bisa. Satu unit jadi di sana tuh nggak sembarangan. Harus disiplin banget gitu kan. Dan untuk kita dapat SIM juga agak susah ya di Singapura ini. Bayangkan guys, pajak mobil setahun itu bisa MM-an. Jadi beda ya. Jarang orang bisa memiliki kendaraan roda 4 di sana. Mungkin karena itulah pengemudi di sana tuh sangat disiplin, kayak gak akan denger deh yang namanya suara klakson. Jarang yang denger namanya suara klakson. Kayak kalau di Indonesia kan pas merah baru ke kuning belum hijau udah diklakson tuh. Gak sabaran ya. Kalau di sana tuh kemungkinan besar enggak, dan mereka sangat patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kayak kalau lagi lampu merah ya udah berhentinya di belakang garis. Ya, dan memang
Di sana udah mendukung sih angkutan umumnya. Jadinya makanya kenapa banyak orang-orang di Singapura itu ya lebih memilih angkutan umum dibanding kendaraan pribadi yang harganya memang selangit, guys. Iya, bener banget. Oke, dan habis ini kita masih ada info-info juga tentang negara-negara yang punya peraturan lalu lintas unik ya atau aneh sebenarnya. Tapi Iya. setelah yang satu ini pastinya. Oke, jangan kemana-mana. Anda masih menyaksikan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.